Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ibadallahi sinafsi wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ba'd fa nasqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Niknya agak pelan kelihatannya gitu. Normal. Yakin normal kan? Jamaah sekalian yang muliakan, kita lanjutkan kita dalam Kitabul Bughah. Terakhir pembahasan kita di hadis yang ke-153, betul. Dari Utsman ibn Abil As radhiyallahu anhu. Yang kita bahas kemarin, sempat ada utusan dari Tsaqif, dari Thaif, mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul Munawwarah di tahun yang ke-9 Hijriah, hingga Nabi Alaihi Wasallam memberikan qaibah atau qobal, semacam khaimah-khaimah besar di zawahnya masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di beberapa sudut masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya apa didirikan khaimah tersebut? Agar orang-orang utusan Habib ini bisa mendengar Al-Quran dan belajar Al-Quran serta menghafalkan Al-Quran. Termasuk di antara utusan tersebut adalah Utsman bin Abil As As-Saqafi radhiyallahu anhu. Dan beliau di antara sahabat utusan tersebut yang paling muda dan yang paling punya hafalan juga Al-Quran serta perhatian besar belajar agama di sana. Hingga kemudian dikisahkan di sini bahwasanya ia menyatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah SAW, ij'alni imama qaumi. Ya Rasulullah, jadikan aku di antara imam yang siap untuk memimpin kaumku dalam masalah sholat, terlebih dalam hal ini. Oleh Nabi SAW beliau menyatakan, anta imamuhum, engkau wahai Utsman, aku jadikan di antara pemimpin mereka yang nantinya untuk menjaga sholat-sholat mereka dan memimpin sholat-sholat mereka. Dalam artian, kita tahu bersama, orang minta amanah itu dilarang sebetulnya. Tapi di suatu ketika amanah diwajibkan untuk kita minta, ketika di antara mayoritas saat itu tidak ada orang-orang yang punya kompetensi yang bisa memegang amanah tadi. Sambil contoh, dalam masalah peperangan misalnya, membuka kemungkinan dalam dunia peperangan ada orang-orang yang mungkin derajatnya lebih tinggi dalam masalah kepangkatan, tapi kompetensi masalah kepemimpinan, kemampuan dalam masalah penguasaan lapangan, penyerangan lebih dikuasai orang-orang tertentu di bawahnya. Maka dalam hal ini orang-orang tersebut bisa mengajukan permintaan memegang amanah agar apa? Ia mengetahui kondisi, ia punya kepemimpinan, ia punya kemampuan menguasai kondisi lapangan untuk menyerang musuh-musuh di sana. Termasuk dalam hal ini pula dikisahkan dalam surah Yusuf, di saat Yusuf alaihissalam meminta kepada sang pemimpin, yaitu sang aulianya. Apa istilah kaulatul umur itu istilahnya? Apa namanya Pak? Yang sempat Yusuf disuka sama istrinya wazir. Yang dalam surat Yusuf ini, di ayat 55 Allah menyatakan, qala ja'alni ala khazainil ardi. Beliau menyatakan, wahai sang wazir, ij'alni ala khazainil ardi, kasih saya amanah memegang yang namanya khazainil ardi,
sebuah lumbung yang memegang semua hasil bumi saat ini. Karena apa? Dia menyatakan ini hafizun alim, aku di antara hamba Allah yang mampu hafid, mampu menjaga. Aku punya kompetensi untuk masalah amanah. Yang kedua, masalah alim, aku punya pengetahuan. Ini di antara alasan Nabi SAW menunjuk Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu di antara imam nantinya memimpin kaumnya untuk masalah sholat. Tadi satu hal, beliau menyatakan kalimat setelahnya, waqtadi bi adhafihim, di makna tolong perhatikan di antara jamaahmu yang terlemah. Dalam artian seorang imam wajib tahu keadaan jamaah kesemuanya. Ada orang-orang yang kuat, ada orang-orang yang cukup kuat, ada orang-orang yang lemah. Dan orang lemah ini butuh perhatian, hingga beliau menyatakan waqtadi bi adhafihim, tolong lihat di antara jamaah yang lemah, jangan terlalu panjang ketika jadi imam. Kondisikan sholat yang paling sesuai, yang paling proporsional. Beliau menyatakan wattakhid muadzinan la ya'khudhu ala adanihim ajra. Beliau menyatakan, dan tolong wahai Utsman, jadikan seorang muadzin yang memegang amanah untuk masuknya waktu sholat agar menyeru manusia di sana. Muadzin muktamanun, muadzin dikasih amanah untuk menyegerakan masalah panggilan sholat. Yang kedua, muadzin ini punya wewenang untuk memudahkan sholat di saat masuk waktu telah datang. Dalam arti mereka punya tugas betul-betul melihat kapan waktu sholat telah masuk dan kapan waktu sholat belum masuk. Ketika telah masuk, maka wajib bagi dia untuk mengumandangkan adzan. Agar apa? Orang-orang yang jauh bisa mendatangi sholat tempat dia mengumandangkan adzan tersebut. Beliau menyatakan, jadikan seorang muadzin la ya'khudhu ala adzanihim ajra, di mana muadzin tersebut tidak mengambil ajra atau ganjaran atau upah dari adzannya. Dalam artian, ini sebuah hadis Nabi SAW tentang wajibnya seorang muadzin untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di satu sisi diperbolehkan para takmir atau seorang muhsinin atau di antara Baitul Mal untuk menggaji mereka para muadzin serta imam dalam masalah tugasnya. Karena apa? Nggak boleh, Pak, muadzin ini punya keluarga, betul, yang butuh makan, bukan butuh ittaqillah. Terkadang di antara kita ngapunten, kita harus ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Iya, harus ikhlas. Kenapa kok ikhlas? Oh, ini ikhlas. Terus itu disamakan apa? Ya boleh aku Gusti Allah, jadi gitu. Satu hal membuka kemungkinan muadzin ini orang-orang kompetensi. Dia punya kemampuan untuk adzan. Suaranya mampu untuk mengangkat suara hingga orang ada terenyuh di sana. Saat ia adzan, orang terenyuh ingin datang menghadiri tersebut. Dan orang-orang semacam ini orang-orang yang mahal, Bapak Ibu. Tidak semua orang Allah berikan anugerah suara yang indah serta bisa mengajak orang untuk ternyuh di sana. Kemudian kita masuk hadis yang setelahnya, hadis yang baru tentunya, di hadis yang 154 an Malik bin Huwairits, dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, yang ia bercerita bahwa saya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat dawuh kepada saya, berkata pada saya, idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum. Perhatikan kaidah ini. Beliau menyatakan idza hadaratis sholat, ketika telah masuk waktu sholat, falyu'adzin, hendaknya salah satu di antara kalian adzan, lakum, untuk kalian, ahadukum, di antara kalian. Perhatikan, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi menyatakan hendaknya di antara kalian itu adzan, yang adanya untuk kalian menggilirkan untuk sholat. Yang kedua, muadzin tersebut salah satu di antara kalian. Perhatikan kalimat kum ini domirnya. Domir ini kembali pada kaum muslimin umat Muhammad SAW, dalam artian adzan tidak sah dikumandangkan oleh orang-orang non muslim atau non Islam. Termasuk ini Pak Muliakan nanti akan kita temukan ketika menjelang Idul Fitri, itu kan ada tauzi'uz zakat atau tasrifuz zakat untuk penyebaran harta zakatul fitri dari kaum muslimin. Yang terkadang ada orang muslim ngomong gini, kok eksklusif banget tinggal umat Islam, itu kan banyak kupor dari orang non muslim. Perhatikan, Nabi menyatakan fal yuqadu min aghniyaihim faturadu ala fuqaraihim. Beliau menyatakan zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara kalian umat Islam,
Yang dikembalikan kepada faturatu ala fuqara'in, dikembalikan untuk orang-orang miskin di antara kalian umat Islam. Ini kaidahnya. Bukan artinya kita sembarangan atau masalah mengatur agama, tidak. Agama diatur secara dalil alias wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak muliakan, kemutlakan hadis yang menunjukkan masalah salah seorang sahabat ada yang terhadirin untuk azan dibatasi beberapa nas yang lain. Saya ulangi lagi, kemutlakan hadis tersebut di atas yang menganjurkan untuk salah seorang di antara kaum muslimin yang hadir di situ untuk azan dibatasi oleh beberapa nas yang lain tentang masalah klasifikasi seorang muadzin. Yang pertama dari kisah Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mimpi tentang masalah azan. Beliau menyatakan alfihi ila Biladin. Beliau menyatakan serahkan azan ini kepada Bilal. Perhatikan, ini ada kaidah. Beliau menyatakan fa innahu anda minka sautan. Bilal ini dalam masalah suara lebih lantang, lebih jelas, lebih enak dari engkau. Bukan artinya Nabi ngenyek, tidak. Saya ambil contoh, Pak. Saya punya suara itu kan nyempret. Apa nyempret dalam bahasa kita tuh? Gembret. Gembret. Lah gembret ini nek misalnya azan gak enak. Hingga satu orang suara lebih enak dari saya. Contoh misalnya Abu Ibrahim. Abu Ibrahim suruh azan, suara lebih enak dari Awan. Iya udah itu yang suruh azan. Bukan artinya orang ini ngenyek saya, tidak. Bukan ngenyek saya, bukan menghina saya. Termasuk Nabi bukan menghina yang namanya Abdullah bin Zaid, tidak. Tapi belum menyatakan berikan azan ini untuk Bilal. Fa innahu anda minka sautan, suaranya lebih kuat, lebih lantang, lebih merdu, lebih bisa mengajak orang untuk hadir daripada engkau, wahai Abdullah bin Zaid. Bukan artinya mengenyek, tidak, agar orang ambil maslahat yang lebih umum, lebih banyak manfaat pada kaum muslimin. Yang kedua, sabda beliau yang tadi dinyatakan wattaqidu muadzinan la ya'khudhu ala adani ajran. Cari muadzin yang ikhlas, yang enggak ketunyan, enggak golek duit. Saya ambil contoh. Banyak para muadzin itu menjual suara. Termasuk ngapunten, seringkali ada WA masuk, "Tat minta tolong, ah minta tolong, Mas minta tolong, Pak minta tolong, klik subscribe." Pernah mendengar? Klik subscribe agar apa? Saya azan ini banyak orang suka, hingga kemudian orang memilih saya di antara calon muadzin masjid bulan atau masjid A, masjid B atau masjid C. Karena apa? Fee-nya besar. Saya terakhir dapat berita untuk seorang muadzin satu masjid kota Surabaya dapat fee antara 3 hingga 4 juta rupiah. Lumayan UMR itu sudah. UMR-nya berapa sekarang? 25 saya gitu. Temen anda? Yakin dah? Pakai tiba ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan al-mu'adzinu mu'tamanun. Mu'adzin ini ditunjuk dan diberikan amanah. Dalam artian amanah ini amanah untuk melihat waktu sholat. Ngapunten Pak, orang ini terikat muadzin itu. Terikat apa? Memandangkan azan pas waktu sholat. Dalam artian ia terikat dalam waktu sholat kinerjanya. Gak boleh dia lalai ketika ia punya tugas. Contoh ketiduran. Mungkin gak ketiduran kira-kira. Dan inilah diantaranya ngapunten, hendaknya sebuah masjid punya semacam kebijakan menunjuk muadzin tidak cuma satu orang. Nek satu orang keturun. Pernah kejadian satu masjid Kemayoran, persis masjid Kemayoran ya. Dulu waktu kami masih SMA sering jadi remas sana, belajar di sana, belajar untuk ilmu-ilmu duniawi, setelah masuk perguruan tinggi. Itu satu teman dari di antara muadzin Mas Suaib namanya, ketiduran Pak, ngeten Pak. Jadi wong kok gak ada sih, Suaib nanti turu di Pak no. Nang samping kuburan. Kan ada kuburan di sana. Suaib turu dari gitu. Akhirnya adzan imamnya kemudian. Setelah imamnya adzan, buka tangi-tangi, begitu la ilaha baru tangi dia. Dari imam menyatakan al-muadzin mu'taman. Muadzin ini kasih amanah, terikat waktunya untuk mengadakan adzan dan dia nggak bisa kemana-mana. Wes nek misalnya jelang adzan nggak boleh odol ke masjid. Wes nang masjid tak uripe. Yang berikutnya pula kisah tentang Abu Mahdurah, di antara seorang sahabat dari Makkahul Mukarramah
yang sempat awal mulanya dulinan adzan, ngenyek adzan ngemaunya. Ternyata subhanallah Nabi mendengarkan adzannya suaranya enak. Dibanding diajarin adzan, ditunjuk Nabi untuk jadi muadzin kota Makkahul Mukarramah. Dalam artian muadzin ini punya klasifikasi khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya ditunjuk apa adanya. Dalam arti kalau layak kasih dia kelayakan. Kalau nggak layak jangan kasih kelayakan, itu aja. Yang kemudian muadzin seorang muslim nggak boleh orang non muslim. Hadis yang berikutnya, hadis yang 155. An Jabirin radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang ia menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol di Bilal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan kalimat ini, idza adzanta fatarassal. Mas Bilal, nek jenengan adzan tarassal. Tarassal ini tamahal, tolong perlambat dikit suaramu, intonasi perlambat dengan tajwid yang jelas. Bedakan Pak, adzan bukan kayak orang membaca hadis Nabi. Hadis Nabi apa perlu tajwid? Tidak perlu tajwid. Contoh misalnya kalimat ini Pak, waj'al baina adzanika wa qamatika qadra ma yaghrubu aqil min aklihi hadithu rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Enggak seperti ini bisa contoh. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ada pakai guna, enggak perlu. Tapi untuk adzan pakai tajwid yang dimaksimalkan, ada kaidah di sana. Tarassal, pelan-pelan, panjangkan, gunakan kaidah tajwid yang jelas hingga orang yang jauh di sana bisa mendengar dan siap-siap. Mungkin bukan kemungkinan orang di sana masih makan, yang di luar sana masih dia pakai baju, mungkin masih mandi, ngamutan, mungkin masih barusan kumpul sama pasangannya. Mungkin gak kira-kira? Mungkin gak kira-kira? Barusan kumpul sama pasangannya hingga pernah ada dengar adzan. Ngapunten Pak, ada satu santri kami cerita, hidup di satu pesantren, adzan iqomat itu setengah jam lebih untuk subuh. Saat lagi kumpul sama istrinya, adzan, katanya Mas is adzan, nututi jari ngono. Subhan nututi Pak, nututi abdus sholat sunnah 2 rakaat plus sholat yang namanya iqomah itu nututi semuanya. Bayangkan sampai segitunya. Tamu cepet-cepet menemukan, enggak tak normal tak jari gitu. Ini gambaran contoh karena adzan punya panjang hingga kemudian dia tunaikan haknya, tunaikan kewajiban untuk istrinya, sholat pun ngapunten Pak, abdus jom murni selengkap sempurna, sholat sunnah 2 rakaat enggak susu pula. Dia santai sholatnya itu, sholatnya nyantai hingga kemudian sholat itu iqomat subuh, nututi semuanya. Dia menyatakan fatarasal, perlahan, enggak usah ke susu. Wa idza aqamta fahdur. Kemudian menyatakan ketika iqomat itu baru pelan-pelan, percepat sedikit fahdur, percepat dikit. Waj'al baina adzanika wa iqamatika, beliau menyatakan jadikan antara adzanmu dan jarak iqomatmu tersebut qadra ma yaghrubu al-akhilu min akli. Kadarnya bagaimana? Kayak orang yang sedang makan hingga tuntas makanannya selesai dan dia selesai minum pula. Al-haditsu rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Hadis ini dikeluarkan Tirmidzi dan Tirmidzi mendhaifkannya. Secara khulasan, secara ringkas saja, hadis ini derajatnya adalah dhaif. Hadisnya adalah dhaif. Cuma para ulama mengambil hikmah di sini bahwasanya adzan itu dimaksimalkan bukan terlalu tergesa-gesa ketika dikumandangkan. Tetap dipanjangkan agar apa? Ngasih fursa kesempatan untuk kaum muslimin menuntaskan apa yang ia lakukan hingga bisa menghadiri waktu sholat yang dikumandangkan di masjid tersebut. Ada pertanyaan kira-kira? Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Saya masuk di hadis yang berikutnya. Banyak hadis dhaif, cuma para ulama mengambil pendapat di sini untuk mengambil ibrah, tetap mengambil hukum tersebut agar apa di ibrahnya di sana nantinya. Hadis yang berikutnya 156, walahu dari Imam Tirmidzi pula, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau dawuh satu kalimat, la yu'adzinu illa mutawaddi. Beliau menyatakan la yu'adzin,
tidaklah ada orang yang adzan, tidaklah seorang muadzin itu illa mutawaddiun, kecuali orang yang telah memiliki wudu. Perhatikan hadis ini, do'afahu aidha, Imam Tirmidzi mendoakan pula. Dalam artian meskipun dhaif, Imam As-San'ani menyatakan keputusannya antara Az-Zuhri rawinya dengan Abu Hurairah tidak dengan langsung tersebut, itulah penyebabnya di antaranya. Tapi satu hal, banyak para ulama menyatakan tentang anjuran orang-orang yang adzan agar dalam keadaan berwudu. Meskipun laisa bil wujub, bukan wajib tapi istihbab, lebih dianjurkan, lebih disukai. Karena apa? Yang pertama, bitisonihi bisolati, adzan ini ada hubungan erat dengan waktu sholat. Bitisonihi bisolati, termasuk diantaranya pula sabda Nabi SAW, dia menyatakan innal adzana muttasilun bis-sholati, adzan ini sangat berhubungan erat dengan sholat yang akan dilaksanakan. Beliau menyatakan adzan ini erat hubungannya dengan sholat yang akan dilaksanakan. Contoh misalnya, kita adzan waktu zuhur, maka itu untuk sholat zuhur. Dalam artian ini kadang erat, nggak bisa dilepaskan. Dia menyatakan fala yu'adzinu ahadukum illa wa huwa tahirun. Beliau menyatakan banyak di antara kalian tidaklah yang membacakan adzan kecuali dalam keadaan tahir alias suci. Yang kedua, adzan adalah ibadah yang hendaknya dilaksanakan dalam keadaan bersuci. Kayak baca Al-Quran, apakah boleh batal itu kita baca Quran? Boleh, nggak ada masalah. Cuma kalau baca Quran dalam keadaan berwudu itu pahalanya lebih besar di mata Allah Subhanahu wa taala, nggak sia-sia pahalanya. Apalagi misalnya ketika seorang hamba mengumandangkan iqamat, dan para ulama sepakat orang yang iqamat dalam keadaan dia tidak berwudu alias batal wudunya itu tidak disukai, makruhun inda ulama, nggak disukai sama ulama. Termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwasanya untuk kapasitas iqamah tetap sah. Cuma ini para ulama berpendapat al-aghlab secara umum mereka menyatakan bahwasanya orang iqamat dalam keadaan batal wudunya lebih baik untuk tidak usah iqamat. Orang iqamatnya. Hadis yang berikutnya 157, walau dari Imam Tirmidzi pula an Ziyad bin Harits radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Harits radhiyallahu anhu yang menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Daud kalimat ini, man adzana fa huwa yuqimu wa dha'afa wa aidan. Imam Tirmidzi mendhaifkannya. Beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam, yang adzan di antara kalian barang siapa yang adzan fa huwa yuqim, dialah yang punya hak untuk menunaikan iqamah. Hadis ini lemah derajatnya, cuma mayoritas ulama mengambil ibrah dan mengamalkannya. Sekali lagi, hadis ini lemah derajatnya, tapi mayoritas ulama secara umum mengambil ibrah dan mengamalkannya. Dalam artian orang yang ada tetap dimaksimalkan, dialah yang paling utama untuk menunaikan iqamatnya, bukan selainnya. Meskipun di waktu yang akan kita baca nantinya ada kisah-kisah banyak nantinya tentang masalah orang-orang yang tidak ada tapi oleh Nabi disuruh tetap untuk iqamah. Hadis ini derajatnya dhaif, tapi oleh para ulama dihasankan, termasuk penulis kitab ini Syabdullah bin Basam Al-Basam rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan hadzal haditsul hasan, hadis ini derajatnya hasan. Lemah secara masalah kualitas perawinya, yang kurang hafalannya, kekuatan hafalannya, cuma terangkat oleh sekian banyak riwayat yang lain hingga terangkat derajatnya hasan di ghairihi, diangkat derajatnya hasan karena faktor penguat yang lainnya. Dan dia menyatakan bahwasanya riwayat ini banyak para rawi mengeluarkannya oleh 5 ahli hadis, imam hadis. Dari Zaid bin Harits As-Sada'i ada satu kisah yang lain. Saya ulangi lagi Pak, ada satu riwayat dari 5 ahli hadis dari sahabat Zaid bin Al-Harits As-Sada'i. Jadi kisah yang Rasulullah kepada beliau,
Ya akha saudara, wahai saudaranya saudara, abdin jenengan adzan. Saya ingin dengar kok adzan. Dalam artian Nabi nyuruh orang-orang tertentu untuk adzan, yang cuma Bilal serta Abdullah bin Mas'ud serta yang namanya Abu Mahdzurah. Termasuk kisah ini, saudara-saudara belum menyatakan untuk disuruh adzan. Kalau yang dikatakan adzan, kemudian aku adzan kata Abu Saudara. Fa'arada Bilalun an yuqima, hingga Bilal kemudian dia berdiri ingin untuk iqamat. Sama lagi, Fa'arada Bilal an yuqim, Bilal itu berdiri ingin iqamat, tapi perhatikan, pokoknya Nabi SAW Nabi kemudian kalimat ini, yuqimu aku saudara Mas Bilal sing iqamah dari saudaranya saudara. Fa inna man adzana fa huwa yuqim, kata kata beliau, yang adzan itulah yang iqamah. Hadis lain berartinya dhaif. Sebab ada kisah dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu yang ia menyatakan, ana ra'aitul adzan, ya Rasulullah, aku orang yang langsung mimpi tentang masalah adzan. Wa ana uriduhu, dan aku ingin adzan pula. Salah nggak kira-kira? Salah nggak kira-kira? Saya yang mimpi adzan hingga jadi syariat Islam dan tetap sebagai panggilan untuk panggilan sholat. Beliau menyatakan, aku yang mimpi adzan, wa ana uridu, dan saya ingin adzan pula. Tapi Nabi menyatakan, fa'akim anta, mas, kau usah adzan sampai di komat lain. Ini diantara dalil bahwasanya membuka kemungkinan orang yang iqamat bukan orang yang adzan. Cuma dalam hal ini hak untuk iqamah tetap dimiliki oleh orang yang adzan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Lanjut. Sanadnya di hadis yang 158. Wali Abu Dawud bin hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari Abu Dawud, Imam Abu Dawud menyatakan dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, annahu qala, yang menyatakan ana ra'aituhu yakni al-adzan. Ia menyatakan, ya Rasulullah, aku melihat masalah mimpi adzan ini. Wa ana kuntu uridu, dan aku ini ingin banget untuk adzan. Dalam artian Pak, orang yang mimpi jadikan kita syariat, otomatis ingin punya amanah. Karena apa? Adzan ini enggak cuma masalah prestis, tapi ada fadilah besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Belum menyatakan apa itu. Nabi menyatakan fa'akim anta, mas, cukup untuk iqamat. Belum menyatakan pula fadha'ifun. Ini ada kelemahan pula. Hadis pun hasan, oleh beliau yang hasan. Kama Syaukani menyatakan bahwa kitab An-Nailul Awtar, dalam sanad di sini terdapat Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Ia adalah rawi yang lemah. Dinilai bin Qayyim Al-Jauziyah, Qatan dan Mu'in dan Al-Baihaqi pula. Cuma oleh banyak ulama dinyatakan hadis ini sahih hingga menjadi hasan, termasuk Abdullah bin Abdul Bar menyatakan hadis ini adalah sahih. Satu hal pula, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Al-Khilafiyat dari Abdullah bin Zaid. Perhatikan, sanadnya adalah sahih. Al-Baihaqi menyatakan, faqal, ada Abdullah menyatakan, Al-limahunna Bilal. Al-limahunna Bilal. Kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Zaid, ajarkan adzan untuk Bilal. Faqal, faqadabtu, aku pun maju. Fa'amarani an uqima, aku maju. Tapi Nabi menyatakan untuk engkau ya Abdullah bin Zaid cukup iqamat, enggak usah adzan. Faqam hingga beliau menyatakan aku pun iqamat. Ini sebetulnya bahasanya iqamat adalah hak bagi orang yang adzan. Termasuk ini banyak menyatakan tentang keutamaan adzan. Pada satu sahabat Nabi SAW yang menyatakan, lau ya'lamuna suma bin nida'i wasofil awal. Kalau seandainya manusia tahu tentang apa-apa yang ada dalam keutamaan anidah, keutamaan adzan, wasofil awal, dan keutamaan orang yang berada di sof yang pertama dalam sholatnya berjamaah tersebut, summa la yajidu illa an yastahim, tidak mungkin didapatkan hak adzan atau hak untuk sholat di sholat pertama kecuali untuk diundi. Lastahamu alaihi, pasti akan mengundinya. Ini sebagai bahasanya adzan dan sholat pertama fadilahnya luar biasa besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ini Pak Ngapunten,
orang Indonesia itu suka dengan istilahnya sungkanisasi, suka nyemonggono, terlebih orang Jawa. Wah sholat monggo ngajeng Jawa ya, iya kan? Monggo kan ngoten. Pada masalah imam, jonggeran biasa sampai belajar agar majuan gitu kan. Satu hal dalam masalah sholat tidak ada istilah monggo. Kalau ada kesempatan maju, tidak yang menutup sop yang depan. Kenapa saya di belakang tadi? Saya butuh pegangan. Aku butuh koncelan. Karena sekarang masih dalam posisi pengobatan, belum bisa berdiri normal. Saya butuh pegangan di pojok sebelah kiri itu aja. Tapi kalau bisa mampu ke depan, saya akan mampu ke depan, insya Allah ta'ala. Berhubungan dalam posisi masih ada kelemahan, saya cari tempat untuk bersandar. Tapi kalau masih ada kesempatan jenengan bisa untuk maju, penuhi sop pertama. Sempat, ngapunten, ada kelompok kaum tua yang menganggap anak-anak muda di sop pertama ini terkesan ingin merebut tempat sholat, bukan ke tempat sholat, ambil kesempatan yang terbaik. Kenapa dalam kesempatan orang tua tidak boleh maju doa? Termasuk ini pula, ketika pengajian banyak di antara jamaah cenderung mencari sendenan, termasuk saya. Enak loh senden, enak nggak senden itu kira-kira? Mau enak senden, abek ngantuk terutama. Tadi malam teman saya itu sampai gudangnya tentang wis ngaji nawanin buri, ngedoi AC, mau ibadah kita. Jadi sing orang gak gitu tok, termasuk pinter kalau bilang, orang gudang tonton dimaksudnya, bentangi. Tapi nggak tangi agar itu. Inilah diantaranya ngapunten sok-sok depan tersebut, baik dalam masalah sholat maupun ngaji itu padanya besar. Dan satu hal itu pilihan dari kita semuanya, nek belum cukup yang monggo, nek gak belum nggak ada masalah. Selesai urusan sudah. Untuk ngomongin ya Pak, poniku ono keutamaan gak boleh cukup, dasar malas, gak perlu malas saya pikir. Dan dirami malas. Saya masuk di hadis yang berikutnya 129. Wa an Abi radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang menyatakan bahwasanya kalau Rasulullah SAW, Nabi Dawud sekali Nabi SAW, al-mu'adzinu amlaku bin adari. Mu'adzin dia lebih memiliki hak atas dikumandangkannya adzan. Begitu dia tadi Pak muktaman, dikasih amanah kan? Begitu dia masuk sholat, setelah masuk sholat dia wajib untuk adzan. Dan dia yang paling punya hak untuk adzan. Gak asal orang-orang adil ini kemudian adzan. Dulu ada kisah muadzinnya belajar Al-Quran duhur, masjidnya 2 lantai. Muadzin kan mau belajar Al-Quran duhur, belajar ngaji Quran. Karena apa? Dia masih belajar Al-Qurannya. Hingga ketika masuk adzan kan sekarang pakai timer gitu kan, mulai gitu kan. Ada jamaah mungkin munggah ngecek soal adzan suaranya gak enak. Tak mirip mundur gak jadi dipaten bikin kemudian. Ini kejadian per kami. Dan tolong dipahami dalam hadis ini, muadzin itulah orang yang punya hak memandangkan adzan. Tidak semua orang punya hak memandangkan adzan, kecuali orang yang dipunyai sebagai seorang muadzin. Kecuali ketika ada di antara orang-orang itu tamu yang punya keistimewaan dan kita serahkan untuk melakukan adzan. Termasuk masalah imam. Imam ini ditunjuk, dialah penguasa tempat masjid tersebut dan pemimpin untuk sholatnya orang-orang di sana. Membuka kemungkinan ada tamu-tamu khusus yang punya keistimewaan, kita persilakan jadi imam. Dan itu hukumnya boleh. Tapi harus ada izin dan persetujuan. Gak ujuk-ujuk Pak, maju diri kalau si ngomong itu sempat ada orang tertentu semacam ini sifatnya. Kenapa? Ia merasa orang adzan jadi imam itu punya kedudukan besar di mata masyarakat. Ingin jadi imam, budal nggih serban, pakaiannya putih-putih, suaranya gua kabeh tadi. Jumuk mik karepe dhewe. Jare wong-wong, waduh kok iki sing maju sih, harus sing ngomong. Yo maju dhewe terus piye terus. Dan inilah pentingnya seorang tamu punya ketegasan. Imam itu adalah imam yang ditunjuk, bukan asal maju karepe dewe. Beliau menyatakan al-mu'adzinu amlaku bil adzan, dia punya hak untuk adzan. Yang kedua kata beliau wal imamu amlaku bil iqamati. Beliau menyatakan untuk imam dialah yang punya hak
kapan iqamat dikumandangkan. Warawu Ibnu Adi dari Imam Adi, wa du'afa oleh Ibnu Adi didhaifkan pula. Wal Baihaqi wa nahwuhu an Ali dari sahabat Ali pula Ibnu Baihaqi radhiyallahu anhu bin qadil sahabat beliau diucap beliau pula. Hadis khulasa secara ringkasan hadisnya dhaif, cuma oleh para ulama diambil hikmah bahwasanya banyak para alim atau para ulama mengambil hadis sebagai ibrah. Tetap adzan miliknya para muadzin dan imamlah yang menunjukkan kapan iqamah bisa dikumandangkan. Termasuk ada penguat di sini dalam Sahih Bukhari dinyatakan bahwasanya Nabi Dawud satu kalimat ini, idza uqimati sholatu fala taqumu hatta tarawni. Beliau menyatakan dalam Sahih Bukhari ini, beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam, ketika iqamah dikumandangkan, janganlah kalian berdiri sampai kalian melihat aku, kata beliau. Mengingat Abu Bakar rumahnya Nabi di mana? Sampai masjid Nabi alaihi wasallam. Jadi amrkan beliau dengarkan iqamat, beliau menyatakan, sahabatku, gak usah berdiri sampai kalian melihat aku untuk masuk di masjid tersebut. Yang kedua, dalam hadis Samurah dalam Sahihaini sempat inna Bilalan kana la yuqimu hatta yakhruja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal tidak iqamat sampai Nabi keluar dari kamar beliau. Dalam artian iqamah ini dengan isyarat sang imam, bukan isyarat dari makmumin. Contoh misalnya, ngapunten, membuka kemungkinan makmum itu usil, komato, suwen iki, komato, imamnya guru tuh kok, gak ngurus, komat. Ada orang semacam ini kira-kira? Pelecehan, Pak. Hampir masjid itu ada kutu-kutu semacam ini, Pak. Apa itu kutu? Tumo, tahu tumo, Pak ya? Jadi orang yang tanya kutu, ciri tapi ganggu. Loh iya loh, Pak, sama apa adanya itu. Orang kecil di masyarakat, dalam arti nggak punya apa-apa, kemampuan nggak ada, apapun nggak ada, tapi ganggunya luar biasa. Gak ditokno ku jamaah, gak direkan ku jamaah, serba salah ganggu. Enak aja Pak no. Di jamaangan selesai urusan. Jamaangan ada warti wetenge, gua nak menang. Satu hal Pak, ngapunten. Banyak jamaah dengan karakter beragam. Rukun ketiga apa? Makan. Makan itu rukun mereka. Ajak makan juga. Hadis yang berikutnya, di hadis yang 160, an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau ia menyatakan bahwasanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam kalimat ini, la yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah. Perhatikan Pak, ini di antara riwayat yang banyak kita amalkan. Beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam, doa seorang hamba la yurad, tidak pernah akan Allah tolak. Kapan itu? Bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Momen tersebut bagi seorang muslim jangan digunakan untuk nyanyi. Terkadang di antara jamaah kita mungkin ngapunten Pak, di antara sahabat kita mungkin suka untuk baca sholawat. Betul apa ya? Selain itu nggak cuma sholawat, bahkan nyanyi mereka. Nyanyi di contohnya Pak. Sing ono lima apa ya Pak? Tombo atiku lima perkara ini. Nomor siji apa nomor loro mesti nyanyekno. Wis suarane gawe meke buanter ganggu salat mentolo ndongkrakno serba salah ya. Ini tolong, ini kaidah Nabi tersebut antara adzan iqamat sudah selesai doa. Termasuk dengan muadzin itu Pak, antara adzan iqamat enggak malah sholat, enggak berdoa sekali. Antara adzan iqamat enggak malah sholat, malah nyanyi. Termasuk kampung kami, mau tak ini untuk serba sama, gak diruntuk jengkel loh, ya kan gitu istilahnya. Ya kita lagi sholat Bapak, nang sebelah nyuwangi buanter, kini mau sholat itu boleh salah kabeh sampai kadang-kadang itu. Piring nunggu serba salah, ngomong nilino sing gak ada imam kok malah disalah macam-macam pun. Sekarang sholat dengan dia itu. Dan kita Pak ngapunten, timing tersebut
maksimalkan untuk hadir di masjid juga. Karena apa? Membuka kemungkinan setiap masjid beda-beda waktu untuk pengumuman adzan serta iqamat, terutama iqamatnya. Ada masjid tertentu jarak antara adzan dan iqamat 6 menit tiap sholat. Ada masjid tertentu jarak adzan dan iqamat 10 menit tiap sholat. Ada masjid tertentu tiap sholat 10 menit kecuali subuh 20 menit. Dan itu nggak mungkin sama. Buka kemungkinan ketika yang 6 menit tersebut untuk sholat sunnah 2 rakaat sama iqamat bisa berapa kira-kira? 6 menit antara adzan iqamat. Kita gunakan sholat sunnah 2 rakaat. Berapa sisa untuk iqamat kira-kira waktunya? 2 menit, 3 menitan. Nah itulah diantaranya saya maksimalkan kepada jemaah semuanya. Tolong untuk masalah timing semacam ini maksimalkan sudah hadir di masjid. Sehingga apa? Kita bisa doa dengan khusyuk, dengan tenang, nggak kesukup. Nanti kalau lagi doa iqamat, oh ini muadzin yang bener, itu wajib komati. Itu dia punya tugas soalnya. Dan ada di antara muadzin terikat sama waktu itu kan, timing itu. Tet langsung komat. Bagi yang nggak tahu, salah sendiri nggak ngikuti itu. Siap kira-kira Pak Ibu? Siap kira-kira gitu? Ibu gimana terusan ibu? Kan sholatnya nang omah. Kalau ibu dengar adzan, langsung setelah adzan langsung doa. Karena Pak Ibu kan nggak kena yang namanya komat di situ. Tapi waktu itulah antara ibu dan komat maksimal untuk doa. Qobliyah bagaimana setelah itu nanti mereka komat, ibu qobliyah, qobliyah itu betul. Mereka komat ibu qobliyah. Di rumah kan soal ini kan. Tapi antara ibu komat maksimal untuk doa di situ. Pertanyaannya kemudian, kenapa kok di antara adzan iqamat penyebab Allah kabulkan doa? Di antara ulama menyatakan bahwasanya sebab dikabulkannya doa karena waktu tersebut seorang hamba menunggu waktu sholat. Ketika seorang hamba menunggu waktu sholat, maka oleh Allah Subhanahu wa taala hamba ini dianggap sedang. Ketika seorang hamba menunggu waktu sholat di masjid, maka oleh Allah Subhanahu wa taala hamba ini dikatakan sebagai dalam keadaan sholat. Nabi menyatakan, la yazalu ahadukum fi sholatin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, senantiasa di antara kalian dalam keadaan sholat, madamat tahbisuhu, selama sholat ini mencegah dia dari keluarnya semua aktivitas yang ada di dunia. Madamat tahbisuhu, selama sholat tersebut mencegah dia dari semua aktivitas dunia. Sambil contoh, buka kemungkinan kita punya hajat di luar. Ngapain? Buku panganan, mateni lampu, nyalakan lampu, makani kucing, macam-macam. Cuma berhubung dia di dalam masjid, ia nunggu waktu sholat, tak lungguh nang gini, kemarin ini sholat. Sholat ini menahan dia. Kata Nabi SAW, orang semacam ini, Allah ini dalam keadaan sholat. Madamat tahbis, selama sholat mencegah dia dari keluar tempat tadi. Kemudian beliau menyatakan pula, la yamna'uhu an yanqaliba ala ahli illa sholat. Di mana hamba tersebut tercegah untuk balik ke rumah kepada keluarganya kecuali sholat. Allah nilai dalam keadaan sholat. Dan doa tersebut maksimalkan pula ngapunten bukan untuk perkara yang dosa. Sambil contoh, ada di antara kita mungkin suka yang namanya togel. Tahu togel, Pak? Di rumah saya tuh tangga masih suka hobi ngeramosi togel, Pak. Jadi nang warung ramal togel, ngeramosi togel macam-macam gitu. Dari tempat ini bro ganjil tak genep, ganjil, tak pasang genep dari gitu. Kadang di antara kita Pak, dungo, ya Allah aku mau doa, ya Allah muka-muka nomorku metu, ini dosa. Untuk masalah dosa, jangan sekali-kali doa untuk mengharap Allah untuk dilancarkan dosanya, jangan. Apa yang kedua, ingin putus tali silaturahmi, jangan. Karena doa tersebut, dua doa ini yang berkaitan masalah dosa atau putus silaturahmi ini bukan artinya dapat kebaikan, malah dapat dosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Sama hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang ke-161. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kalimat ini, man qala hina yasma'u nida, barang siapa di antara kalian
mengucapkan kalimat ini hinna yasma'un nida, setelah ia mendengar kalimat nida, itu kalimat adzan. Itu doa yang banyak kita baca, kita hafalkan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Allahumma, perhatikan. Mim tasdid ini, Allahumma, mim tersebut adalah kalimat ya'un nida, panggilan. Ya Allah. Cuma tidak mungkin dua kalimat nida digabungkan dalam satu kalimat yang sama. Hingga dalam kalimat ini kalimat Allahumma bermakna ya Allah. Rabb hadhihi da'wati tamah, Rabb hadhihi penguasa, zat yang mengatur, zat yang memiliki, hadhihi da'wati panggilan yang mulia ini, at-tama yang maha sempurna. Kenapa sempurna? Kenapa sempurna? Wujud kalimat la ilaha illallah, adanya kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Ya Allah, engkaulah penguasa panggilan yang maha sempurna ini. Was-sholatil qa'imah, dan pemilik sholat yang didirikan. Sholat itu untuk Allah Subhanahu wa taala, pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ati Muhammadanil wasilatul fadilah. Ati ay ati. Berikan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fasilata, yaitu wasilah. Apa itu wasilah Bapak Ibu yang memuliakan? Apa itu wasilah? Secara bahasa adalah upaya mendekatkan. Kalimat ini ada kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dalam Sahih Muslim, sempat Nabi Daud satu kalimat ini tentang masalah wasilah. Beliau menyatakan innahu manzilatun fil jannati li abdin min ibadillah. Beliau menyatakan wasilah ini adalah sebuah manzilah, kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala, li abdin min ibadillah, untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang pula wa arju an akuna ana huwa. Beliau menyatakan dan aku minta kepada Allah agar Allah jadikan aku di antara hamba tersebut yang memiliki wasilah tadi, kedudukan di mata Allah di surganya Allah Rabbul Alamin. Wal fadilah, apa itu fadilah? Fadilah ini disambungkan sama kalimat wasilah tadi. Dimakna adalah martabatul aliyah, martabat yang tinggi di mata Allah untuk semua makhluk yang ada di selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati Muhammadin wasilatul fadilah wa ba'athu, dan bangkitkan dia dan Muhammad maqaman, jadi satu kondisi, sebuah tempat mahmud dan yang terpuji. Tempat apa kira-kira Pak Ibu? Tempat terpuji di mata Allah apa kira-kira? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngapun tembak. Maka mahmud ini diantaranya pula adalah kalimat yang muncul terkait tentang masalah sifat sholat tahajud. Allah menyatakan tentang sholat tahajud ini, beliau menyatakan, Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi, dan di antara malam tahajudlah engkau ya Muhammad nafilatan lak, sebagai ibadah nafilah untukmu ya Muhammad. Asa rabbuka an yab'atha rabbuka maqama mahmuda, kelak pada hari kiamat Allah bangkitkan engkau di tempat yang terpuji. Tempat inilah yang Allah siapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab amaliyah beliau, dengan sebab iman beliau pula. Alladzi wa'adta, yaitu tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Halat lahu syafaat, kata beliau, bagi di antara hamba yang ucapkan doa tersebut, halat lahu syafaati, halal bagi dia hamba tadi syafaatul udma yaumul qiyamah, di mata Allah pada hari kiamat. Ada pertanyaan kemudian, loh kok nggak lengkap doanya? Maksudnya piye? Ada orang mengajukan amin, Allahumma inni as'aluka bihaqqi hadhihi da'wati tamah. Pernah dengar kalimat ini kira-kira? Wa sholatil qa'imah ati Muhammadin wasilatul fadilah wa darajatil rafi'ah. Pernah dengar kalimat ini? Innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ini tambahan, nggak perlu diamalkan. Yang ngamal monggo ngamal loh. Cuma nggak perlu diamalkan kalau saya pribadi. Karena apa yang Nabi contohkan lebih baik sebenarnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim
dalam kitab Sunan pula dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Nabi Dawud satu kalimat ini, idza sami'tumul muadzin, ketika kalian mendengar kalimat muadzin, mendengar mengumandangkan azannya, faqulu mithla ma yaqul, kalian ucapkan mirip dengan ucapan muadzin tersebut. Tsumma, beliau menyatakan kemudian setelah tuntas selesai azan tersebut, tsumma sallu alayya, kalian ucapkan salawat atas kota beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sallallahu li al-wasilah, minta kepada Allah melalui aku yaitu wasilah. Faman sa'alallahu li wasilata halat alaihi syafaat, barang siapa di antara kalian minta kepada Allah atasku untuk wasilah tersebut, halat alaihi syafaati, halal dariku nanti syafaatku, yaitu syafaat ulama di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan kira-kira? Ono sing turu ya? Silakan, barakallahu fiik. Terutama di bojone takmir terus? Yang ada bojone takmir? Oh, asik kan? Di mana itu, Pak? Berarti yang ada cewek? Anyar meneh kemarin ngono. Kok bareng khotib cewek bisa mari ngono. Nabi menyatakan, fal yu'adzin ahadukum, hendaknya adzan salah satu di antara kalian. Kum itu jelas, dhamir untuk laki-laki. Dalam artian adzan ini dikumandangkan oleh seorang muslim yang laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Tidak disyariatkan untuk memandangkan adzan. Sama seperti ini, Pak. Ketika para ibunda safar, kelompok para emak-emak penguasa dunia ini, dia ketika misalnya sholat jamaah nantinya, mereka tidak diwajibkan untuk adzan, meskipun tidak satu orang pun laki-laki ada di sana. Cuma disyariatkan untuk iqomat, itu saja cuma. Sholatnya pun sama, imamnya nggak maju, tapi sejajar ke semuanya. Apa tujuannya coba? Terjaga masalah aurat. Kalau ini ada satu ummahat di depan jadi imam, orang banyak melihat nantinya. Jadi imam sapa iku? Wah, yo tibakno yo kok matamu sing ngusil gitu ya. Dan satu hal, Pak, bapak-bapak itu seperti saya pernah tak usil imam. Nah, dari situlah diantaranya jaga para ummahat, jaga masalah hijab mereka. Karena apa? Mereka punya hak untuk dijaga. Karena apa? Mata laki-laki itu liar rata-rata. Barakallahu fikum. Begitu, Pak ya. Yang lain di antara jamaah? Silakan. Pertanyaan pertama, doa selepas adzan apakah dianjurkan angkat tangan? Itu ada dua pilihan. Kalau Syafi'iyah menyatakan tetap angkat tangan. Kalau Syafi'iyah menyatakan tetap angkat tangan, terus para ulama Syafi'iyah menyatakan mengangkat tangan. Cuma kalau Hanabilah menyatakan banyak tempat-tempat tertentu tidak diriwayatkan Nabi mengangkat tangan ketika doa. Sambil contoh misalnya ketika waktu khutbah Jumat. Ketika khutbah Jumat itu kan imam atau khatib membaca doa. Apakah ada periwayatan para sahabat mengamini angkat tangan? Saya tanya Pak, ketika khatib dalam khutbah Jumatnya membaca doa, apakah ada riwayat para sahabat di bawah mengangkat tangan, mengamininya? Tidak ada riwayat. Dari situlah para menyatakan bahwasanya banyak tempat-tempat tertentu tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika doa. Sambil contoh misalnya ketika masuk kamar mandi, baca doa nggak kira-kira? Baca doa masuk ini. Allahumma inni a'udzuka lah. Jora, nggak mengangkat tangan. Termasuk para ulama menyatakan pula untuk malah sebagian mereka menyatakan untuk selepas adzan apakah ada tuntunan angkat tangan? Tidak ada tuntunan. Yang mereka mengambil pendapat bahwasanya boleh membaca doa tanpa mengangkat tangan. Ada banyak kaifiah. Saya beri contoh dalam masalah khutbah. Khotib untuk doa itu banyak kaifiah. Yang pertama dalam surat istisqa. Angkat tangan nggak kira-kira?
Sholat istiqomah angkat tangan, apakah gini? Ataukah gini? Ngangkat tangan kelihatan ketiaknya, atau cuma gini aja di hadapan mukanya? Ngangkat tangan kelihatan ketiak. Tangannya tinggi-tinggi untuk sholat istisqa. Ketika doa secara umum, selepas sholat sunnah kah, doa kunut kah, dengan untuk angkat tangan di hadapan muka kita. Angkatan kedua tangan, hingga Allah menyatakan atau Nabi menyatakan bahasanya fa'innahu yastahi, Allah maha malu an yarudda masiman khaibatain. Saat seorang hamba angkat kedua tangan ini, Allah malu menolak dua tangan dalam keadaan hampa tanpa ada hasil dari doanya mereka. Ini yang teradab dalam masalah doa tentang tata caranya. Terkadang angkat tangan seperti ini atau ini, juga mengangkat dengan jari telunjuk seorang khatib. Ini kaifiah. Termasuk dari pula banyak para doa-doa pula oleh para nabi tersebut, oleh para sahabat pula, tanpa mengangkat tangan di suatu kondisi tertentu. Termasuk ketika selepas adzan ini. Yang kedua, terkait masalah doa, mungkin banyak dosa di al-istighfar itu di antara adab. Ada doa pertama di nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengucapkan shalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, perbanyak istighfar untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Setelah istighfar baru minta. Kita banyak dosa. Sampai contoh misalnya kita baca doa kalimat ini, Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanika. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Muhammad baca sampai tuntas. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li dzunubika wa hamdi innaka antal ghafurur rahim. Boleh kan dibaca? Boleh, enggak ada masalah. Minta Allah ampunan duluan. Hingga kemudian setelah itu tuntas, minta apa yang kita inginkan dari hajat-hajat kita. Mungkin bisa jadi minta dengan rezeki kita, ya Rabb, usahaku saat ini lagi susah. Mungkin ada jalan keluar dari Engkau ya Rabb. Mungkin usaha lainkah atau kau buka usaha ini mungkin agar orang-orang menjadi suka. Atau mungkin di antara pulang, ya Rabb, sekian puluh tahun aku minta keturunan belum kau izinkan. Di akhir usahaku ini ya Rabb, di masa-masa tuaku, bisa jadi kau buka hatimu, buka kau kesempatan untuk diriku agar punya kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibolehkan selama itu untuk membuka doanya. Diawali dengan istighfar pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan ini sempat ditanyakan di sini dulu tentang kalau kita mendengar adzan dari banyak masjid. Di rumah kita mungkin ada 4 masjid, 3 masjid, 2 masjid. Mana yang dijawab tempat yang kita sholat di sana. Saya beri contoh misalnya, kita tengah-tengah sini Pak, rumah kita. Ada Pak sama pojok masjid, tapi di pojok sana. Maka yang dijawab adalah adzan yang pojok sana. Kemudian ada pertanyaan di sini, ada masjid yang adzan asarnya mundur 1 jam. Di mana kira-kira ini? Nang desa Pak. Di Jombang itu adzan zuhur itu jam 2. Adzan asar jam setengah 5. Tahu Jombang ini? Bukan Nganjuk juga ya. Nek desa-desa yang banyak sawahnya itu rata-rata adzannya zuhur itu perpanjang. Jam setengah 2, jam 2, jam 1 tuh aneh wisan. Kok bisa adzan sih Mas? Sempat kami adzan jam 1 di Jombang dulu. Ada Pak Tani datang, Mas kok bisa adzan sih Mas? Kesusu banget loh. Wis telat sampean Pak. Gak salah atau sampean? No enggak besar tuh. Anu sore dari ngono. Kita pernah baca Pak, hadis ini pula Nabi menyatakan untuk cari waktu ketika agak dingin kan. Itu diantaranya pula oleh orang-orang di kawasan sana, pedesaan, persawahan, untuk diperpanjang dikit. Apakah melambatkan sholat? Enggak, disengaja oleh mereka agar agak dingin dikit. Habis dari panas Pak, ngempe awak mereka kan. Ini ngapunten Pak, termasuk ngapunten masalah penyakit mata katarak. Itu apa mulai dari mana sih Pak? Gara-gara banyak kena matahari. Para nelayan, para petani paling banyak. Setahun berenyak di jalanan. Ibaratnya mata ini Pak kayak person dengan telur. Telur itu putihnya warnanya bening kan. Ini digoreng dari butek kan. Itu sama seperti mata kita. Kena panas matahari hingga butek, kemudian ada kotoran-kotoran di sana hingga muncul yang namanya katarak tadi.
Ini kemudian pertanyaan, misalnya itu adanya mundur jam juga nggak kira-kira? Nek sholatnya bisa dijawab. Kalau sholat juga nggak perlu dijawab, insya Allah. Nah, seperti itu Pak itu ya. Ada yang lain? Insya Allah Taala minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, bulan yang akan datang nggak ada Pak ya? Sudah masuk Ramadan gitu, sudah masuk Ramadan gitu. Insya Allah kita pada bulan yang akan datang, bab suruh sholat. Semoga Allah memudahkan kita semuanya. Allah Taala bersolat dan Allah telah memaafkan kul qali ada. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.